Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kembali siap menjalankan kegiatan dan aktivitas hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan tema 1, subtema 1, dan kita hari ini masuk pada pembelajaran yang ke-6 atau akhir dari subtema 1. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa bersama-sama dulu dari rumah masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Membuat sebuah cerita. Amatilah dengan cermat gambar di bawah ini, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Dalam membuat sebuah cerita terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya menentukan terlebih dulu ide pokok. Dari ide pokok yang sudah ditentukan, dibuat kalimat utama yang memuat ide pokok. Dari kalimat utama, kemudian dibuat beberapa kalimat pengembang yang menguraikan kalimat utama tersebut. Setelah itu, susunlah kalimat utama yang memuat ide pokok dan beberapa kalimat pengembang menjadi sebuah paragraf. Dari gambar yang sudah kita amati sebelumnya, akan kita buat sebuah paragraf. Langkah yang pertama adalah membuat ide pokok atau menentukan ide pokok. Misal, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kemudian, kita membuat kalimat utama yang memuat ide pokok. Hari sudah sore, sebelum pulang Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci miliknya. Kemudian kita menambahkan beberapa kalimat pengembang. Yang pertama, Edo memasukkan kelinci-kelinci yang masih berada di luar kandang. Kemudian, Pak Rudi menyapu sisa-sisa makanan kelinci yang berserakan, sedangkan Edo membantu mengumpulkan dan memasukkan sisa makanan tersebut ke keranjang. Selanjutnya, Pak Rudi dan Edo juga membersihkan kotoran kelinci yang berada di dalam kandang. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kebersihan kelinci, sehingga kelinci tetap sehat. Nah, kita sudah menentukan ide pokok, kemudian membuat kalimat utama yang memuat ide pokok, dan membuat beberapa kalimat pengembang. Selanjutnya kita tinggal menyusunnya menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya kita susun kalimat utama yang memuat ide pokok dan beberapa kalimat pengembang tersebut menjadi satu kesatuan paragraf. Setelah kita susun, maka kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang tersebut sudah menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, kalian bisa membuat atau melanjutkan paragraf kedua atau ketiga dengan cara yang sudah kalian pelajari, yaitu menentukan ide pokok, membuat kalimat utama, dan membuat beberapa kalimat pengembang. Langkah terakhir adalah menyusunnya menjadi satu paragraf yang utuh. Selanjutnya kita akan membaca teks dan menentukan ide pokok. Nah, ini sudah kita lakukan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita memperdalam kembali atau mencoba kembali sehingga kita menjadi terbiasa, menjadi lebih tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf.
Di sini terdapat sebuah bacaan atau teks dengan judul Gerak Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian paragraf yang kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, sayap kupu-kupu sebenarnya transparan. Dan untuk paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, kalian sudah terbiasa menentukan ide pokok suatu paragraf, dan kalian juga sudah mempelajari membuat sebuah cerita dengan cara menentukan ide pokok terlebih dahulu. Perbandingan gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Melalui contoh gerak hewan-hewan vertebrata dan avertebrata yang sudah dipelajari, dapat disimpulkan berupa perbandingan sebagai berikut. Pada hewan vertebrata, alat gerak pada hewan vertebrata meliputi alat gerak pasif dan aktif. Karena hewan vertebrata memiliki struktur tulang atau rangka dalam tubuhnya sekaligus otot-otot yang melekat pada tulang. Tulang dan otot pada tubuh hewan vertebrata bersinergi dalam melakukan gerakan. Sedangkan untuk hewan avertebrata, hewan avertebrata tidak memiliki struktur tulang dalam tubuhnya, sehingga beberapa hewan avertebrata hanya melakukan gerak aktif dari bagian-bagian tubuhnya. Bahkan ada hewan avertebrata yang tidak memiliki sistem saraf, sehingga hewan tersebut tidak terlihat bergerak. Contoh pada kelompok hewan porifera atau hewan berpori. Nah, kalian sudah mengenal hewan vertebrata dan hewan avertebrata, kemudian juga sudah mengetahui perbedaan masing-masing atau karakteristik dari hewan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya kalian bisa mendalami materi ini dengan membaca buku di LKS atau membaca buku-buku lain yang bisa kalian cari di internet atau bisa kalian cari di toko buku.
Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan kalian belajar secara mandiri di rumah dengan membaca buku di LKS atau dari buku-buku yang lain. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk pada subtema 2. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.